Pemirsa, dua saudara kembar, Trena dan Treni, kembali bertemu setelah 20 tahun terpisah. Tanpa sengaja mereka bertemu via aplikasi TikTok dan berikut kisahnya untuk Anda. Haru dan bahagia. Setelah terpisah 20 tahun, saudara kembar ini bisa kembali bertemu. Peluk erat keduanya seolah menjadi pengobat rindu setelah puluhan tahun berpisah. Nanti kita ketemu ya. Beberapa tahun yang nyari gak ketemu, terus kita kan diketemuin gak sengaja. Perasaannya pasti bahagia, terharu juga, terus bisa diungkapin lagi sama kata-kata. Di kereta sampai bilang gini, nanti kalau udah sampai sana nggak mau nangis-nangisan lagi. Ternyata nggak bisa. Senang banget karena gimana ya, lihat kembaran juga di sini, tambah kaget. Tadinya kan dia bilangnya nggak ikut gitu kan, tapi ternyata sekarang ada di sebelah aku sendiri. Ayah kandung mereka pun tak kuasa, larut dalam haru. Trena Mustika dan Treni Fitriana terpisah saat terjadi kerusuhan di Ambon tahun 1990 silam. Treni yang saat itu tengah dititipkan ke tetangganya dibawa ke Jawa Timur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kedua anak kembar ini tak sengaja bertemu lewat aplikasi TikTok. Berawal dari keheranan Trena karena ada yang menyebut ada orang yang sangat mirip dengannya di aplikasi TikTok, padahal ia tak mengunduhnya. Trena pun melacak akun tersebut lewat media sosial. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Trena dan Treni bisa kembali bertemu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, pertanggal 21 Oktober beberapa bioskop di Jakarta sudah mulai beroperasi. Namun pengoperasiannya menimbulkan pro kontra di pengusaha dan masyarakat. Setelah 8 bulan tidak beroperasi, pemerintah DKI Jakarta akhirnya membolehkan bioskop untuk kembali buka. Hal ini pun disambut pengelola bioskop CGV dengan mengoperasikan 4 bioskopnya yang berada di Grand Indonesia, Aeon Mall Jakarta Garden City, Green Pramuka, dan Transmart Cempaka Putih. Namun sejumlah aturan diterapkan oleh pemerintah. Jarak antar tempat duduk diatur berjarak 1,5 meter, penonton dibatasi hanya 25% dari kapasitas ruangan. Selama pemutaran film, penonton dilarang berpindah tempat duduk dan alat makan disterilisasi atau bisa memesan via aplikasi. Namun sejumlah pengusaha bioskop keberatan dengan pembatasan jumlah penonton yang menjadi 25%, karena artinya pemasukan akan berkurang dan dikhawatirkan tidak mencukupi biaya operasional. Dia mau taruh film kalau cuma 25% kan berarti marketnya kan kecil banget. Gitu. Itu kayaknya nilai ekonominya sangat-sangat tidak layak loh gitu. Bahwa 30% itu sesuai dengan supply film dari produser itu semuanya berkeberatan 25% gitu. Sehingga kita kalau mau buka juga nggak ada film. Gitu. Namun warga memiliki pandangan berbeda dengan pengusaha. Warga membutuhkan hiburan karena bosan di rumah saja. Udah lama kali nggak nonton, jadi pengen buat nonton. Mungkin merasa bosan di rumah gitu. Iya, bosan di rumah aja sih. Karena kalau di rumah aja kan boring lama-lama ya. Terus emang kita butuh kayak apa sih namanya? Penyegaran gitu di luar kan
Kalau nggak bisa traveling ya solusinya pasti nonton. Dibukanya sejumlah fasilitas hiburan harus membuat warga lebih waspada dan rutin menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular dari COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tentunya menonton bioskop ini sudah dirindukan oleh seluruh masyarakat. Tapi kalau menonton bioskop harus paham juga apa saja aturan-aturannya sehingga tidak melanggar protokol kesehatan. Kita langsung lihat saja bagaimana pembukaan bioskop saat ini. Apakah sudah ada antusias dari penonton? Ada Bunga Ayu di salah satu bioskop di Jakarta. Bunga, bagaimana antusiasme pengunjung hari ini dan apa saja protokol kesehatannya? Ya baik Deta dan juga Wilson, memang ini merupakan kabar baik mungkin ya untuk para pecinta film karena bioskop di Jakarta sudah mulai beroperasi sejak kemarin. Namun Deta dan juga Wilson pastinya ada beberapa yang harus ditaati oleh pencinta film atau penonton yang datang ke bioskop seperti yang ada di CGV tepatnya yaitu di Green Indonesia. Tadi kami sempat datang ke sini adalah protokol kesehatannya. Salah satunya adalah dengan cara tracking. Yang pertama ketika kami datang scan barcode terlebih dahulu, gunanya adalah untuk tracking siapa saja yang datang di area bioskop CGV. Tadi juga ada petugas yang di sebelah kiri saya ini sudah dilihat Deta dan juga Wilson pastinya lengkap dengan menggunakan masker serta face shield dan juga ada termogan untuk cek suhu. Selain itu juga ada hand sanitizer pastinya bagi penonton nantinya yang sebelum masuk menggunakan hand sanitizer. Bergerak ke sini lagi Deta dan juga Wilson, kita bisa melihat di sana ada self ticketing. Artinya siapapun yang datang ke sini penonton harus melakukan untuk pembelian tiket secara online dari yang kemudian dilakukan pencetakan di sini. Bergerak juga Deta dan juga Wilson di sini pastinya ada berbeda juga untuk protokol kesehatan diterapkan di CGV. Karena untuk food and beverage atau makanan ini sudah tidak boleh makan lagi di auditorium karena mereka harus pesan secara online. Kemudian diperbolehkan makan di area resto khususnya di dalam area CGV. Namun untuk antusias kami melihat pantauan kami dari tadi cukup sepi ya Wilson dan juga Deta karena baru saja beroperasi di hari kedua. Bergerak juga ke sini Deta dan juga Wilson, memang untuk kapasitasnya ini hanya 25% dari jumlah kapasitas yang di dalam. Kita masuk ke di sini di auditorium pemirsa. Tadi kami sempat menghitung yang di sini di depan auditorium ada 500 kursi. Ya artinya jika hanya 20% saja, ini artinya hanya 125 kursi saja yang digunakan. Tadi sempat melihat, Anda bisa melihat di layar kaca Anda pemirsa, untuk kursi-kursi yang di dalam itu sudah digunakan untuk pemberian tanda silang. Yang artinya sudah ada pembatasan dan pastinya ketentuan ini pemirsa tidak boleh berpindah tempat dengan sesuai ketentuan. Dan juga pihak manajemen ini menerapkan untuk pembatasan usia dari usia 12 hingga 60 tahun. Pihak manajemen juga mengutarakan mungkin ini merupakan awal ya, karena nantinya akan dibuka secara bertahap yang artinya nanti mendorong perekonomian khususnya yaitu adalah perfilman. Deta, Wilson. Baik, terima kasih Bunga Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ini tentunya menjadi udara segar ya bagi para pencinta film. Nah, tapi jika Anda masih ragu ini untuk menonton di bioskop, yang berikut ini bisa Anda jadikan pilihan, apalagi kalau suka karakter superhero. Nah, pemirsa, keluarga Indonesia punya karakter superhero, kamu tahu nggak, ada yang menjadi kebanggaan tanah air, namanya yaitu Bima S. Nah, ini yang menjadi serial animasi 3D superhero pertama di Indonesia yang berkualitas internasional. Nah, tayangan ini akan tayang setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bima S siap menghibur keluarga Indonesia. Bima S kini menjadi tontonan wajib keluarga Indonesia. Animasi bergenre action dan adventure ini bercerita tentang sosok pemuda bernama Satria yang pemberani dan senang bereksplorasi. Satria rupanya mampu bertransformasi menjadi sosok Bima S yang dilengkapi oleh kekuatan dan senjata-senjata dahsyat. Misinya mengumpulkan kekuatan 7 matriks ajaib untuk menghentikan Infernus, sang musuh besar yang berambisi menguasai semesta. Serial animasi ini akan menjadi pelopor animasi superhero Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional. Tidak hanya menyuguhkan aksi pertarungan seru, tapi juga ada pesan moral yang disampaikan seperti nilai kepercayaan, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Animasi Bima S adalah intellectual property dari MNC Animation yang diharapkan menjadi kebanggaan animasi Indonesia di kancah internasional.
Jangan lewatkan serial animasi Bima S-nya ya. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di RCTI. Dan live streamingnya bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, masih soal tren, kalau tadi misalnya dunia perfilman, kali ini dari dunia kecantikan, Deta. Pemirsa, kecantikan tidak memiliki batasan usia, tapi memasuki 40 tahun, kulit akan mengalami perubahan. Nah, ini biasanya ada kerutan, lalu juga ada flek hitam. Tentunya ini sangat berpengaruh dengan pemilihan tata rias dan juga perawatan kulit yang tepat. Ini bisa menghindarkan itu semua dan juga bisa menjaga penampilan Anda. Nah, ada 7 make up agar penampilan Anda ini tetap cantik walaupun usianya sudah tua. Apa saja? Bisa Anda klik langsung www.sindonews.com.